Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Puspita Dewi dan nomor stambuk saya adalah A321-23053. Di video kali ini saya tidak sendirian, ada beberapa rekan saya yang bernama Ilham, Siti Sarah Rival, dan Nurul Ain. Nah, kita akan masuk materi yang pertama yang berjudul Pengertian dan Aspek-aspek Hakikat Manusia. Pengertian hakikat manusia. Manusia menurut Socrates adalah makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu. Pertanyaan mengenai siapakah manusia tampaknya cukup sederhana, tetapi tidak semua menemukan jawaban yang tepat, alih-alih memuaskan. Aspek-aspek hakikat manusia. Ada beberapa aspek hakikat manusia, yakni yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan, yang kedua, manusia sebagai badan dan jiwa, yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Wujud sifat hakikat manusia yang dikemukakan dalam paham esensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan berekspresi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dikenal juga sebagai pendidikan seumur hidup, yang secara operasional sering disebut pendidikan sepanjang raga. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup, meskipun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Belajar itu jangan hanya dilihat dari pendidikan formal, namun juga dari pendidikan informal dan non-normal, baik berupa pembelajaran maupun pengalaman. Hakikat pendidikan sepanjang hayat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas telah mengamatkan bahwa paradigma baru pendidikan nasional antara lain bahwa tujuan dasar pendidikan tidak lagi sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan secara demokratis yang menempatkan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan di Indonesia. Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat dan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, serta dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni hakikat pendidikan. Konsep dasar pendidikan. Hakikat pendidikan menjadikan arah pendidikan lebih kokoh dan kuat untuk memuliakan manusia. Mengkaji hakikat pendidikan akan memberikan landasan yang kuat terhadap praktik pendidikan dalam upaya memanusiakan manusia. Pendidikan bagi kebanyakan orang memberikan arti sebagai bimbingan anak untuk menjadi lebih dewasa. Pengertian dewasa dalam hal ini yaitu dewasa dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku, yang dalam agama Hindu lebih dikenal sebagai sebutan Trikaya Parisuddha. Hubungan antara pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Pada dasarnya, mengajar adalah membantu seseorang untuk mempelajari sesuatu dan apa yang dibutuhkan dalam belajar melalui transformasi pengetahuan yang bisa dilakukan melalui penyimpanan materi pelajaran. Sedangkan pendidik lebih menekankan pada pembentukan karakter atau sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang diberikan secara terintegrasi melalui pembinaan, tuntunan, pembimbingan, dan pendampingan sesungguhnya. Tugas utama guru adalah mengajar. Akan tetapi, dalam melaksanakannya, tugas tersebut guru harus mengaitkannya dengan aspek pendidikan dan aspek pelatihan itu sendiri. Nah, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya bernama Ilham. Dia akan membawakan materi ketiga dan keempat yang berjudul aliran-aliran pendidikan, dan yang materi keempat itu berjudul unsur-unsur negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan nomor stambuk A32123054. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Pandang atau aliran-aliran pendidikan ada 4 pandang yang bisa mempengaruhi perkembangan anak
yang dikenal sebagai pandang atau aliran pendidikan, yaitu pandang atau aliran nativisme, pandang atau aliran naturalisme, atau pandang atau aliran empiris atau empirikalisme, dan pandang atau aliran konvergensi. Yang kedua, aliran pendidikan modern. Menurut Moody Harjo tahun 2001, ada beberapa jenis aliran pendidikan, yaitu progresisme, esensialisme, rekarnasionalisme, konservatisme, dan perenalisme idealisme. Yang ketiga, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Pengajaran sekitar atau pembelajaran di luar kelas atau sekolah. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni paedagogie dan pedagogie. Pedagogie berarti pendidikan, sedangkan pedagogie berarti ilmu pendidikan. Jika berdasarkan arti keduanya yang dijadikan sumber pengertian pendidikan, maka peodes berarti anak, agoge yang berarti membimbing, sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan atau merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Yang kedua, proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik, yaitu guru, terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, sehingga sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan tertuju ada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Tersedianya komponen pendidikan seperti tersedianya prasarana dan sarana serta biaya yang cukup perlu ditunjang. Pengelolaan yang andal, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Secara psikologi, tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial dan subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Yang keempat, unsur pendidikan. 4 pilar pendidikan. Unsur-unsur pendidikan melibatkan banyak hal, diantaranya yaitu peserta didik, subjek yang dibimbing, pendidik atau guru, interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik, materi atau isi pendidikan, konteks yang memengaruhi pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, UNESCO merencanakan 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan. Kita masuk ke materi yang kelima yang berjudul Permasalahan Pendidikan di Indonesia, dan materi keenam berjudul Sistem Pendidikan Nasional, Pembaruan dan Inovasi Pendidikan di Indonesia. Dan materi ini akan dibawakan oleh teman saya bernama Siti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah Rifal dengan NIM A31235. Baik, di sini saya akan membahas bab 5 dan 6. Pertama, saya akan bahas bab 5, yaitu tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendahuluannya, pendidikan saat ini telah direduksi sebagai pembentukan intelektual semata, sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan sangat luas dan kompleks karena 1. Sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk misteri. 2. Usaha pendidikan harus mengantisipasi masa depan yang lebih baik yang sangat sulit diprediksi dan diramal oleh manusia. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya pada dasarnya ada 2,
Masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia diantaranya bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk mendapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Masalah pendidikan yang dijelaskan di atas merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri. Misalnya, masalah berkembangnya internasional, masalah demografi, masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, serta masalah perkembangan regional. Masalah mikro berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan, sehingga harus diperhitungkan di dalam memecahkan masalah mikro pendidikan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Masalah aktual ada yang mengenai konsep, misalnya muncul kurikulum baru, dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Contohnya, apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis atau penjabaran UUD pendidikan atau tidak. Kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu Sistem Pendidikan Nasional, Pembaruan dan Inovasi Pendidikan di Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional. 1. Landasan filosofis Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, Sistem Pendidikan Nasional menurut landasan yuridis. Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan instansi terkait di bawahnya mengenai pendidikan. Analisis revolusi industri dan tantangan perubahan pendidikan. Revolusi industri secara simpel artinya adalah perubahan besar dan mendasar terhadap secara manusia memproduksi barang. Klaus melalui Taft Industry Revolution menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu revolusi industri 1,0, revolusi industri 2,0, revolusi industri 3,0, dan revolusi industri 4,0. Inovasi dan pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan merupakan suatu keharusan karena faktor sosial budaya. Masyarakat selalu mengalami perubahan, terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang kian cepat. World Education Forum menegaskan bahwa kunci utama dan majunya pembangunan pendidikan di suatu negara adalah karena adanya kepedulian pemerintah yang begitu serius dalam menangani sektor pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain dengan nomor standbook A321230056. Di sini saya akan membawakan materi tentang fenomena dan profesionalisasi guru profesi. Ialah istilah yang merupakan bagi konsep pekerjaan yang diinginkan. Dicita-citakan istilah ideologis ini dipakai sebagai kerangka acuan sebagai suatu pekerjaan dalam meningkatnya satunya ganjaran dan kondisi bahwa pekerjaan lainnya. Sedangkan konsep tentang guru dalam UU RI nomor 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa tenaga pengajaran merupakan tenaga pendidikan yang khusus diingat dengan tugas utama mengajar yang ada pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidikan tinggi. Kata profesi berarti suatu bidang pekerjaan yang akan atau ingin ditekuni oleh seseorang menurut Glenn Langford. Kriteria profesi mencakup yang pertama, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab, dan yang ketiga, mengutamakan layanan. Yang keempat, memiliki kesatuan. Yang kelima, mendapat pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digelutinya.
Profesionalisasi guru. Menurut Saudargar dan Ali Idrus, profesional mengandung makna orang yang menyandang suatu profesi dalam pekerjaannya. Lebih lanjut, Gunandar menyatakan bahwa profesional adalah suatu kondisi, arah, nilai tujuan, dan suatu kualitas, keahlian, dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencarian seseorang. Sementara itu, profesionalisme guru merupakan suatu kondisi, arah, nilai tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang, serta menjadi mata pencariannya. Jadi, guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengalatan. Standar Pendidikan Nasional. Standar Pendidikan Nasional kualitas pendidikan di Indonesia dewasa ini banyak mendapatkan sorotan dan kritikan dari dalam negeri maupun luar negeri sebagai sarjana perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti UGM, UI, UB, UNPAD telah mendapatkan nama dan pengakuan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan pengguna para lulusan atau sarjana. Standar pendidikan terbagi menjadi 8. Pertama, standar isi kurikulum, standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, dan yang keenam, standar pengelola pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang terakhir, standar penilaian pendidikan. Pendidikan guru prajabatan pasca UUGD. Pengembangan profesi guru dibagi dalam 2 tahap, yaitu pengembangan guru prajabatan dan pengembangan guru dalam jabatan. Pengembangan guru prajabatan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan untuk mempersiapkan calon guru. Pengembangan guru dalam jabatan dilaksanakan bagi mereka yang telah diangkat menjadi guru. Dampak pemberlakuan UU Nomor 14 2005, dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen akan sangat besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, pendidikan mutu menjadi sarana utama. Yang kedua, dampak langsung bagi Depdiknas. Yang ketiga, dampak tidak langsung bagi Depdiknas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berakhir pula materi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 5, jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami memohon maaf. Tidak seperti dia yang sudah salah masih saja marah-marah. Sekian dari kami, terima kasih.